Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab ke-16, Bayi-bayi Jakarta. Masih bersama saya Sensen, selamat mendengarkan. Pagi hari, Hanin sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Kuala Lumpur. Sebelumnya, ia akan mampir ke kantor untuk menyerahkan pengunduran diri. Untung saja kontrak kerja Hanin berakhir bulan kemarin, dan seharusnya bulan ini ia menandatangani kontrak selanjutnya. Namun karena insiden Kiara melabraknya tepat di lobi gedung itu, otomatis membuat bagian HRD mengkaji ulang untuk memperpanjang kontrak Hanin. Padahal dalam hal kinerja, loyalitas dan kecerdasan Hanin tidak diragukan lagi. Hanin memesan taksi. Ia memastikan rumah yang akan ia tinggali ini aman, karena kemungkinan Hanin akan meninggalkan kota ini dalam waktu yang lama. Ia pun sudah membalut semua perabot di dalam rumah itu dengan kain putih. Biar bagaimanapun, rumah ini adalah tempat kenangannya semasa kecil dan bersama kedua orang tuanya. Ia kembali menatap rumah peninggalan sang ayah. Jika tak berurusan dengan keluarga Aditama, ia tak akan meninggalkan rumah ini. Hanin menarik napas dan memasuki taksi yang sedari tadi menunggunya. Bersamaan dengan itu, orang suruhan Kenan memberitahu gerak-gerik Hanin yang mencurigakan. Namun orang suruhan Kenan itu pun lega ketika Hanin berhenti di depan gedung kantornya. Ya sudah, awasi pergerakannya terus. Segera beritahu aku kemanapun wanita itu pergi. Oke. Kenan menutup panggilan telepon dari orang suruhannya itu. Ia kembali bekerja karena 1 jam ke depan ia akan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa jajaran penting yang mengelola usahanya. Han. Lani memeluk tubuh Hanin. Ia adalah orang yang paling sedih menerima kenyataan bahwa hari ini adalah hari terakhir temannya bekerja. Han, kalau lu kabur dari sini, berarti mereka mengira lo emang salah. Ucap Tio yang geram dengan keluarga kaya yang telah menindas sahabatnya. Mau gimana lagi yo? Gue gak punya kekuatan. Kalau gue terus ada di sini, justru mereka makin nindas gue. Jawab Hanin. Emang seperti apa sih kakaknya istri Mas Kun itu? Penasaran gue. Tanya Lani. Dia itu pengusaha muda yang lagi naik daun. Tapi gue juga gak tahu pengusaha yang bergerak di bidang apa. Hanin balik bertanya sambil mengerdikan baunya. Pengusaha korek kuping kali. Ucap Lani tertawa membuat dia ikut cekikikan. Hingga Hanin yang sedang bersedih pun ikut tersenyum. Akhirnya lo ketawa juga, Han. Ucap Lani. Karena setelah insiden pelabrakan Kiara, Hanin praktis tidak pernah menyunggingkan senyum. Dia itu pengusaha properti. Perumahan mewah yang ada di kawasan Ek-Ek itu loh, itu tuh punya dia. Terus dia juga punya beberapa restoran seafood di sini, dan di beberapa negara tetangga. Jawab Tio. Ada satu yang terlewat. Kenan juga memiliki usaha tambak udang terbesar dan diekspor ke beberapa negara besar, bahkan Eropa. Berarti itu cowok tajir dong, sahut Lani. Tajir melintir, Bo. Jawab Tio. Udah gitu, gantengnya ampun, cucok meong deh pokoknya. Kata Tio lagi. Lani pun langsung mencari nama Kenan di Google ponselnya. Kemudian muncullah biodata Kenan beserta foto diri dan keluarganya. Juga ada beberapa foto bersama sang kekasih. Ini orangnya, Han. Ganteng tahu. Lani langsung menunjukkan ponselnya pada Hanin. Seketika tubuh Hanin gemetar dan takut melihat wajah Kenan di ponsel itu. Han, kenapa nggak lu goda aja si pengusaha itu, daripada sama Mas Kun yang udah beristri? Mending sama kakak iparnya aja nih, masih lajang. Celetuk Lani sembari langsung men-search nama Kenan dan keluarganya di Google. Apaan sih? Hatinya nggak sebagus parasnya Lan. Orangnya mengerikan. Jawab Hanin. Lu emang udah ketemu dia? Tanya Tio dan Hanin mengangguk. Terus? Wah, beruntung banget lu Han ketemu cowok ganteng kayak gitu. Celetuk Tio senyum-senyum.
Beruntung dari Hong Kong. Udah gue mau beresin meja gue dulu. Lu terbang yang jam berapa, Han? Tanya Lani. Sore, kebetulan tiket di jam itu lagi promo. Dasar otak promo. Celetuk Tio yang langsung dibalas Hanin dengan senyum. Gue pasti bakalan kangen sama lo, Han. Lani memeluk Hanin lagi. Kali ini Tio pun ikutan dan memeluk kedua gadis di hadapannya. Semua teman di ruangan Hanin sudah mengira bahwa Hanin akan resign. Karena sudah 2 minggu kontrak lanjutan belum juga keluar. Itu artinya, perusahaan meminta Hanin untuk mundur dengan sendirinya. Ternyata si pemilik perusahaan tempat Hanin bekerja sudah mengetahui dengan siapa Hanin berurusan. Karena ternyata perusahaan Kenan adalah satu perusahaan yang selalu menggunakan jasa advertising di tempat Hanin dengan bayaran yang cukup tinggi. Han, maaf ya, aku nggak bisa mempertahankan posisimu di sini. Ucap atasan Hanin. Hanin mengangguk. Tidak apa, Bu. Lagi pula saya memang tidak tinggal di kota ini lagi. Kamu akan menetap di Malaysia. Tanya atasan Hanin yang memang tahu bahwa Hanin hanya memiliki kakak yang tinggal di sana. Hanin mengangguk. Mungkin, Bu. Wanita parubaya yang sudah lama menjadi atasan Hanin itu menepuk bahu Hanin dan berkata, dimanapun kamu berada, semoga selalu sukses. Terima kasih, Bu. Lalu Hanin berfoto bersama seluruh teman-teman yang berada di ruangan itu. Ruangan yang khusus untuk bagian keuangan dan administrasi. Setelah itu, ia berpamitan. Tepat pukul 2 siang, Hanin diantar Lani dan Tio hingga sampai di lobi bawah. Dan menunggu taksi yang Hanin pesan tiba. Take care ya, Han. Jangan lupa tetap kabar-kabaran sama gue, kata Lani. Hanin tersenyum dan mengangguk. Mereka kembali berpelukan. Han, kalau ada orang Melayu yang ganteng, kenalin ke gue ya, ucap Tio. Hello, kalau ada cowok ganteng itu buat gue, bukan buat lo. Celetuk Lani yang langsung mentoyor kepala Tio. Hanin tertawa. Pokoknya kalau gue balik ke sini, lo harus udah sembuh ya, yuk. Emang gue sakit? Saut Tio dengan mengerutkan keningnya. Emang, ujar Lani kesal. Ya udah gue pergi ya, tuh taksi gue udah di depan. Bye. Hanin kembali tersenyum pada kedua sahabatnya ini dan melambaikan tangannya. Titi DJ ya, Han. Tio pun melambaikan tangannya ke arah Hanin. Gue akan selalu merindukan lo, Han, ucap Lani. Hanin terus memandangi gedung itu dari dalam taksi yang ia naiki. Waktu terasa berputar begitu cepat. Rasanya baru kemarin ia gembira karena diterima bekerja di tempat yang cukup elit dengan gaji yang cukup besar. Baru saja beberapa bulan yang lalu, ia dan Gunawan berbincang bahagia tentang pernikahan dan ingin memiliki anak berapa. Namun ternyata itu semua hanya mimpi, karena takdir tak memihaknya untuk menggapai kebahagiaan dalam waktu singkat. Kini ia harus berjuang lagi. Bye-bye Jakarta. Kumam Hanin seraya mengulas senyum. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.